Halo semuanya, kami dari kelas 3 PDPA. Di sini kami akan menjelaskan analisis penyimpangan pada demokrasi terpimpin di Indonesia. Dan untuk anggota kelompok kami berisi 4 orang, yaitu Adelia Putri Hajeng, Angeli Febrianti, Intan Rahmania, dan Tania Sekar Arum. Untuk yang selanjutnya, kami akan memperkenalkan apa sih itu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah masa pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Masa ini ditandai dengan keluarnya dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Di samping itu, pada masa ini terjadi beberapa kali penyimpangan dalam pemerintahan. Adapun sejumlahnya bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin adalah: yang pertama adalah kekeliruan penafsiran, yang kedua adalah Pancasila pembentukan MPRS, yang ketiga adalah pembentukan DPR-DR, yang keempat adalah pergeseran makna demokrasi terpimpin, yang kelima adalah terbentuknya konsep Nasakon, yang keenam adalah penetapan presiden seumur hidup, dan yang ketujuh adalah pembentukan DPAS. Kekeliruan penafsiran salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin adalah terpisahnya penafsiran Pancasila. Periode ini dijalankan berdasarkan sila keempat pada Pancasila. Penafsiran tidak dilakukan secara utuh, tetapi menganggap bahwa pemimpin terletak pada pemimpin besar revolusi. Hal itu memicu terjadinya perilaku otoriter. Bentukan MPRS, bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berikutnya, yaitu dibentuknya MPRS atau Majelis Musyawarah Rakyat Sementara. Pembentukan tersebut menjadi cikal bakal dari MPR. Pembentukan MPRS ini dipilih sekaligus diangkat langsung oleh Presiden. Hal ini termasuk bentuk penyimpangan, karena seharusnya dipilih melalui pemilu. Pembentukan DPRD, bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin lainnya yakni pembentukan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Jabatan tersebut hanya mempunyai peran sebagai instrumen politik bagi lembaga kepresidenan. Di sisi lain, lembaga legislatif mempunyai peran yang cenderung lemah. Pergeseran makna demokrasi terpimpin, bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin selanjutnya adalah bergesernya makna demokrasi terpimpin. Pada pelaksanaannya, periode ini dijalankan dengan berpusat pada kepemimpinan presiden. Padahal nilai demokrasi tidak dijalankan berdasarkan pusatnya kekuasaan pemimpin. Alhasil, kondisi ini menimbulkan hilangnya kontrol sosial. Terbentuknya konsep Nasakon. Bentuk penyimpangan yang terjadi pada demokrasi terpimpin berikutnya adalah terbentuknya konsep Nasakom. Di masa pemerintahan ini dikembangkan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Hal ini ditunjukkan untuk menyatukan perbedaan pemikiran politik. Penetapan presiden seumur hidup. Bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi selanjutnya adalah adanya penetapan presiden seumur hidup. Di sisi lain, jika ditilik dari UUD 1945 pasal 7 telah disebutkan bahwa presiden dapat memimpin selama 5 tahun. Pembentukan DPAS. DPAS menjadi salah satu lembaga yang dibentuk pada masa demokrasi terpimpin. Anggotanya pun ditunjuk langsung oleh presiden. Kesimpulan dari analisis penyimpangan pada demokrasi terpimpin di Indonesia. Jadi kesimpulan dari analisis penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia adalah demokrasi ini terpimpin pada masa pemerintah Presiden Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan 1965, dengan ditandai dengan keluarnya dekret Presiden pada 5 Juli 1959 dan beberapa bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Sekian itu presentasi atau video grafis dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.